Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islami, kali ini kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang mungkin akan membahas sesuatu yang sangat-sangat aktual ya. Jadi apa sih sesuatu itu? Jadi di zaman yang sekarang ini teman-teman, banyak sekali kasus-kasus mengenai pacaran ya. Baik pacaran yang sampai itulah ataupun sampai inilah. Dan itu mungkin menurut saya sangat bermasalah ya. Terutama rata-rata dari mereka yang melakukan pacaran hingga sampai ke tahap itu, mereka itu tidak bersatu pada akhirnya. Sehingga setelah ini saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang paham sekali mengenai beberapa hal mengenai pacaran. Salah satunya adalah orang yang pernah pacaran, orang yang belum pernah pacaran, dan juga seseorang yang memahami pacaran di dalam Islam. Nah, untuk itu mari kita panggil 3 narasumber kita. Silakan masuk. Baru. Oke. Baik ya teman-teman. Di sini kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang sempat saya bahas tadi. Yang pertama adalah Mas Zamzam. Ya. Silakan Mas Zamzam. Baik, perkenalkan nama saya Zamzam Ditrio. Di sini saya sebagai narasumber terkait yang pernah pacaran kayak gitu ya. Oke, di sebelahnya lagi ada Mas Enha. Silakan Mas Enha. Saya NH, saya di sini sebagai narasumber dari sudut pandang tokoh agama. Oke, yang terakhir adalah Perkenalkan, nama saya Nur Indra Maulana. Saya sebagai narasumber yang tidak pernah pacaran. Nah, di sini kita sudah menghadirkan 3 narasumber dari berbagai macam orang yang pernah melakukan, belum pernah melakukan, dan orang yang paham tentang pacaran dari segi agama ya, begitu ya. Nah, sebelum itu saya ini kepo. Sebenarnya seperti apa sih rasa pacaran itu? Terus yang paling bikin saya penasaran itu apa sih Mas alasan dari rata-rata orang dan Anda pribadi sehingga Anda itu melakukan pacaran gitu ya? Mungkin boleh langsung dijelaskan ke teman-teman. Oke, Mas Baru, terima kasih ya atas waktunya. Mungkin di sini aku mau jelasin apa sih alasan aku tuh mau pacaran. Nah, yang pertama tuh kan saat ini lagi ini ya, apa istilah FOMO itu? Yeah. Nah, fear of missing out ya. Nah, di situ yang bikin aku pengen pacaran tuh ya salah satunya itu FOMO sama teman-teman yang emang pacaran kayak gitu kan. Yeah. Nah, di situ terus ada juga kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah, dari situ aku pengen mencari tuh mana sih kasih sayang emang yang bener-bener sayang gitu loh. Nah, gimana cara aku nyarinya? Nah, aku nyarinya tuh dari seseorang. Gimana caranya? Ya itu pacaran. Oke. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi Mas Baru. Kayak misalkan aku tuh pengen nyari jati diri gitu loh. Pubertas waktu itu tuh. Kayak gimana sih rasanya pacaran, pengen tahu gimana ya pacaran tuh gimana gitu loh. Nah, setelah menjalannya ya walah ternyata kayak gini pacaran tuh, kayak gitu sih. Jadi kalau berdasarkan yang saya tangkap mengenai penjelasan Mas Zamzam, itu ada beberapa hal yang menjadi faktor kita menginginkan pacaran ya teman-teman. Salah satunya itu adalah karena FOMO gitu. Iya, betul. Kalau FOMO itu bahasa familiarnya mungkin karena pengen ikut-ikutan. Iya, bener banget. Jadi mungkin Ya. karena Mas Zamzam ini melihat teman-temannya pacaran, jadi Iya. ingin. Nah. Oke, itu tuh alasan pertama. Untuk alasan yang keduanya karena Mas Zamzam ini tidak menemukan kasih sayang dari orang tua. Betul. Nah, itu salah satu alasan yang mungkin menjadi dasar dari banyak kalangan manusia itu melakukan pacaran ya Mas ya. Jadi dia itu nggak mendapat kasih sayang dari rumah, sehingga dia mencari kasih sayang itu di luar rumah. Dengan cara apa ya? Salah satunya dengan cara berpacaran seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin mengenai pacaran ya kita sementara ini itu sudah menjadi hal yang diwajarkan gitu ya Mas. Sudah menjadi hal lumrah ya. Lumrah sekali ya saat ini itu ya. Tapi karena kita sudah menghadirkan beberapa narasumber, kita lihat dulu deh bagaimana sih cara orang yang bisa tidak pernah pacaran itu bisa menyalurkan kesepiannya, kebutuhannya tentang kasih sayang itu dengan cara tidak berpacaran. Nah, sekarang silakan Mas dijelaskan bagaimana sih Anda menanggulangi rasa-rasa yang tadi disebutkan Mas Zamzam itu dan Anda itu bertahan di fase tidak berpacaran. Silakan. Jadi kalau dari saya pribadi itu ya, kenapa saya tidak pernah pacaran? Yang pertama, emang pacaran itu kan dari sudut pandang agama memang dilarang. Yang kedua, buang-buang waktu. Yang ketiga, buang-buang uang. Lah, kalau dari seseorang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari rumah, dari keluarga, itu kan biasanya lari ke pacaran. Nah, kalau saya sendiri pribadi itu lari ke teman-teman saya yang ada di sekitar saya.
mereka itu sebenarnya sayang sama kita. Cuma karena mungkin dalam suatu kasus itu ya ada seorang pacaran, dia tidak sadar bahwa teman-temannya itu sebenarnya sayang karena sama dia, tapi dia dibutakan oleh cintanya dalam pacaran itu, sehingga dia itu hanya memandang kasih sayang itu dari pacaran saja. Dia tidak bisa melihat kasih sayang yang diberikan oleh teman-temannya, sahabatnya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau menurut sudut pandang dari yang tidak pernah berpacaran, sebenarnya kita itu bisa meluapkan rasa cinta kita, tetapi tidak harus ke pacar, bisa saja ke teman kita gitu ya Mas. Ya, betul. Nah, tapi kalau misal kasusnya seperti itu, mungkin ya bisa diterima oleh beberapa orang dan bisa ditolak oleh beberapa orang. Sehingga saya sempat menggarisbawahi satu kalimat tadi, di mana alasan Masnya itu di poin pertama itu ada kalimat seperti ini, bahwasanya ia mengatakan pacaran itu dilarang oleh agama. Nah, cocok sekali nih. Kita akan membahas sudut pandang pacaran di dalam agama Islam terutama ya. Karena kita sudah menghasilkan narasumber kita Mas NH, di mana dia ini mungkin sudah sangat mendalami mengenai materi tentang pacaran dan juga hubungannya dengan Islam gitu ya Mas. Mungkin langsung saja kita langsung ke Mas NH mengenai penjelasan pacaran di dalam Islam. Oke, terima kasih Mas Baru. Jadi dalam Islam sendiri istilah pacaran itu nggak ada Mas, nggak ada sama sekali. Apalagi yang sekarang lagi tren mungkin pacaran syar'i istilahnya. Oh, pacaran syar'i. Dalam segi pandang Islam itu tetap saja nggak boleh, nggak ada. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran dan hadis itu emang ada penjelasan tentang hubungan antara laki-laki dan Islam, di mana ada batas-batas syariatnya. Mungkin kalau saya boleh membawakan dalil ya, saya izin dalil. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 berkata Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa maqta wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena itu sangat-sangatlah keji. Jadi dengan pacaran itu sendiri itu merupakan gerbang kepada zina. Itu otomatis kalau kita pacaran itu pasti akan mendekatkan kita kepada zina. Bahkan dosa zina itu hampir mendekati dosa syirik, Mas. Dosa syirik. Iya, makanya. Baik, jadi berdasarkan penjelasan dari Masnya itu bahwasanya pacaran itu sangat dilarang ya Mas. Sangat dilarang. Oke, tapi tadi saya sempat menggarisbawahi juga mengenai pacaran syar'i gitu ya. Nah, saya itu sempat mendengar Mas, istilah pacaran syar'i itu di dalam Islam mungkin ada, tapi namanya itu ta'aruf Mas. Benar Kak? Benar. Nah, mungkin dari saya dan juga teman-teman bingung tuh, sebenarnya ta'aruf itu sistemnya seperti apa sih? Nah, beruntung sekali kita sudah menghadirkan Mas yang paham sekali tentang materi Islam dan juga pacaran. Baik, silahkan Mas. Pertanyaan saya adalah ta'aruf itu seperti apa sih Mas? Coba dijelaskan secara detail gitu mungkin ya. Dan terkait ta'aruf yang dimana ini bisa dibilang salah satu alternatif lain jika ingin saya PDKT dengan lawan jenis gitu. Tapi ta'aruf ini dikhususkan bagi mereka yang ingin menikah atau ingin istilahnya membawa ke dalam hubungan yang lebih serius, bukan main-main gitu Mas. Jadi dalam Islam itu hubungan antara laki-laki dan perempuan tuh nggak bisa disebut kayak istilahnya kita coba dulu atau mungkin apa istilah kerennya itu apa ya gitu kita itu dulu. Jadi dalam Islam tuh hubungan atau derajat laki-laki dan perempuan tuh di bawah secara tinggi Mas gitu. Jadi mereka tuh kita tuh menghormati yang namanya perempuan wanita. Jadi kalau misal kalian pacaran emang itu kan jadi misalnya kayak wanita itu seakan-akan barang habis pakai gitu. Jadi dengan adanya ta'aruf, setelah ta'aruf kita nikah itu akan menginklusifkan wanita tersebut jadi hak milik kita sendiri, bukan orang lain. Baik. Jadi untuk meminimalisir wanita dijadikan sebagai alat ataupun ya semacam pelampiasan begitu ya Mas ya. Kita lebih baik melakukan ta'aruf gitu kalau misal dari sudut pandang Islam. Mungkin setelah ini Mas Jam ingin mencoba ta'aruf mungkin ya. Iya. Dengan orang yang Masnya cintai gitu mungkin ya. Seperti itu. Mungkin dari sudut pandang Islam seperti itu. Dan juga kita sudah mengetahui nih bagaimana pola pandang dari mereka bertiga, di mana mereka bertiga ini memiliki tiga latar yang berbeda. Nah, semoga teman-teman bisa paham dan juga dapat memilih mana yang pantas untuk diikuti dan tidak pantas diikuti. Mungkin untuk podcast kali ini kami cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Baru. Ya, terima kasih. Kita lanjut langsung ya. Ya, silakan Mas. Terima kasih Mungkin besok saya bisa langsung ke sini kalau misalkan mau tanya-tanya kayak gitu. Boleh.